Ada, malah sering karena kadang waktu latihan nanti satu orang betul, yang lain salah. Itu juga termasuk kesulitan. Habis itu untuk ngatur waktu lagi, mungkin ada yang kuliah, pas juga lagi musim hujan, banjir lagi latihannya. Di situ kesulitannya juga. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Exmin Manjaya di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Hari ini, di sesi video kali ini, kita akan ngulik-ngulik asik dan sharing-sharing bersama salah satu mahasiswa yang ikut dalam organisasi unit kegiatan mahasiswa tari. Nah, di sini kita bersama dengan Kak Cut. Nah, jadi Kak Cut ini adalah salah satu mahasiswa program studi S1 Farmasi. Nah, mungkin Sobat Mutiara yang sedang nonton dan sedang melihat video kita kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan apa aja sih yang ada di UKM Tari. Dan sebelum itu mungkin Kak Cut, saya akan perkenalkan diri Kak. Hai Sobat Mutiara, perkenalkan nama saya Cut Julian Saputri. Saya dari Prodi Farmasi, juga angkatan semester 3. Saya juga bagian dari UKM Tari Universitas Sari Mutiara. Oke, Kak Cut dari program studi S1 Farmasi. Nah, mungkin Kak Cut, ini kan kita akan sharing-sharing nih tentang apa sih itu UKM Tari, kegiatannya apa aja, dan udah pernah ngikut kegiatan di mana aja nih, di luar atau memang di internal kampus atau memang di luar. Nah, mungkin sebelum kita sharing lebih jauh lagi nih, mungkin kakak bisa kasih tahu nggak sih UKM Tari itu apa sih kira-kira? UKM Tari itu adalah wadah tempat kita untuk menciptakan tarian atau menyalurkan bakat dan minat kalian yang udah ada di bagian tari. Berhubungan kami adalah UKM Tari dari USM, jadi kami menciptakan atau menyalurkan semua tarian. Karena kami UKM Tari, bukan UKM Nias, UKM Lima Batu, itu kan satu persatu. Kalau kami menyeluruh untuk menyalurkan. Berarti dari semua budaya yang memang ada tarinya itu, misalnya tari tradisional, tari modern itu, berarti orang kakak sudah mencakup semua itu nih Kak ya? Iya, sudah mencakup semuanya. Oke. Nah, ini UKM Tari, UKM baru atau memang udah lama dibuat tapi orang kakak ngelanjutin kira-kira? Udah lama dibuat oleh senior-senior kita dan tugas kami hanya melanjutkannya sekarang. Oke, melanjutkan. Oke. Nah, kakak di UKM Tari sebagai apa nih Kak? Saya tahun ini sebagai wakil ketua dan juga memegang konten kreator. Konten kreator, oke. Nah, ini kan UKM Tari, jadi kalau bilang tari lah, nari ya lebih biasanya. Nah, di dalam UKM Tari itu kan pernah nggak sih Kak, orang kakak ikut kegiatan di luar? Iya, baru-baru ini kami juga ikut lomba di USU, dan sekarang di bulan ini juga ada event-event juga banyak di bulan ini. Berarti ikut event di luar ya? Iya, di luar kampus. Luar Oke. kita. Tadi yang siswa yang kakak bilang kemarin barusan nih orang kakak ikut lomba di USU. Iya. Itu kira-kira lombanya apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Itu lomba untuk dibuat oleh Fakultas Keperawatan USU untuk lomba tari tradisional. Tradisional. Tujuannya apa ini Kak? Dibuat kegiatan seperti apakah dia Natalis atau memang itu acara mereka atau gimana sih? Itu memang acara dibuat mereka tiap tahun. Tiap tahun ya? Iya. Oke, jadi bertahap ya? Misalnya tahun ada misalnya tahun pertama dibuat kegiatan itu, tuh misalnya tahun selanjutnya dibuat lagi. Iya, dibuat lagi. Nah, kemarin Kak ikut lomba itu memang dapat infonya dari sosial media atau memang ada nih pelatih yang bilang kita dong ikut kegiatannya supaya kalau bilang menambah pengalaman lah ke depannya. Berhubungan itu memang diajukan oleh pelatih, pelatih yang ngabarin kami lewat Instagram, ngajak untuk ngikut nih. Tapi kami ketahuinya infonya itu 2 hari sebelum lomba. Oke. Telat tahu infonya, dikabarin ya udah kami okekan semua yang memang aktif dan juga memang basicnya sanggup ini karena waktunya cuma 2 hari. Oke. Siapa yang bisa ikut kayak gitu. Ini kan 2 hari. Terus lombanya akan diadakan 2 hari setelah orang kakak dapat info nih. Ada nggak sih kesulitan pas misalnya persyaratannya, entah latihannya? Ini kan biasanya kan dalam satu kelompok kan pasti ada yang memang bersalahan, terus berbeda persepsi pas nari kan, itu ada nggak sih Kak?
Ada, malah sering karena kadang waktu latihan nanti satu orang betul, yang lain salah. Itu juga termasuk kesulitan. Habis itu untuk ngatur waktu lagi, mungkin ada yang kuliah, pas juga lagi musim hujan, banjir lagi latihannya. Di situ kesulitannya cuma. Terus caranya untuk mengatasi kesulitan tersebut gimana nih Kak? Ya, kami tetap menghadapi itu semua karena waktunya cuma 1,5 hari. Kami cuma latihan 1 hari dari jam 8 sampai sore. Besoknya kami cuma ngambil dari jam 10 sampai zuhur aja sampai jam 1. Karena kan mau ngetek, jangan sampai kecapean juga, takutnya nggak sanggup nari. Oke. Boleh nggak sih Kakak ceritakan? Ini kan udah mendaftar, udah latihan, dan sudah pas hariannya. Boleh nggak sih Kakak ceritain dari awal orang Kakak ikut lomba itu, dari hari pertama ikut lomba nih, sampai orang Kakak itu selesai ikut lombanya, dan saya dengar orang Kakak kemarin ikut juara 1 ya kira-kira. Boleh nggak sih Kakak ceritain prosesnya gimana pas dapat juara 1 itu Kak? Proses pertama itu kami ngikut audisi. Audisi itu dilakukan dengan cara take video. Jadi kami setelah latihan pergi ambil sewa-sewa baju, dan kami ngeteknya itu di PRSU, di PRSU dengan sesuai dengan judul tarian kami. Berarti di pak-pak, kami ngambil PRSU di pak-pak. Di situ latihan pertama. Udah salah berulang kali juga salah. Yang namanya harus one take, nggak bisa multi angel. Jadi salah satu salah sedikit ulang dari awal. Kayaknya ada 30 kali take lah. Itu susahnya sampai kaki terkelopek semua, terkupas. Akhirnya seminggu kemudian baru dikabarin kalau emang kami masuk finalis dengan nomor urut kedua. Tapi alhamdulillah semuanya dari USU 4 finalis, cuman kita dari kampus dari kampus luar salah satunya. Setelah dapat kabar itu kami latihan lagi karena kami rencana mau bawa tarian itu agak berbeda, tapi tetap satu lagu cuma ditambah gerakan lain atau berubah kayak gitu. Jadi kami latihan dalam beberapa hari, dan juga hari Rabu kalau nggak salah itu dipanggil ke USU untuk ikut technical meeting di sana. Di sana juga dikasih tahu prosedur untuk besok tampil. Kami udah kebagian name tag untuk para peserta. Baru besoknya balik lagi tampil. Itu kami bangun cuma tidur kalau nggak salah 2 jam. Karena jam 12 kami masih latihan itu di lapangan, masih latihan. Pulang tidur kami jam 2 lah karena udah persiapan dulu lah kita. Tidurlah jam 2, jam 3 bangun lagi untuk make up sama kostum semuanya. Jam 7 kami persiapan untuk berangkat ke USU. Di sana baru tampil. Dan pertama udah agak gugup lah karena setelah tampil pasti kita dikomen oleh juri kan. Apalagi gerakan kami udah beda dari itu. Jadi mungkin kami ngerasa ini kesalahan kami ditampil karena gerakan udah beda kan. Udah mikir udah kalah lagi. Iya, sampai mikir kayak gitu takutnya. Tapi alhamdulillah bisa dapat juara 1 juga. Apalagi kan tuan rumahnya USU semua itu dapat finalis. Kita dari luar lumayan bagus juga mereka. Rupanya penilaiannya itu dari Wirasa, Wiraga, dan Wirama. Bagi mereka mungkin kami sudah masuki kriteria mereka gitu. Karena 60% dari take video dan 40% juga dari tampil. Untuk mempertanggungjawabkan, di situ juga diambil nilainya. Oke, jadi kalau dibilang pas penguploadan video terus sebelum finalis, jadi finalis itu ada 5 besar ya, 5 besar, dan kalau kalian bilang tadi ada 4 finalis dari USU, dan kita satu-satunya nih yang mewakili USM Indonesia. Dan gini Kak, kan tadi dapat juara 1 nih, jadi perasaannya gimana nih? Terus bilang kan, kami dapat juara 1 dari 4 finalis tadi gitu kan. Terus tadi mikir, ya aku bisa ya, padahal tadi yang kami bawa kan beda dari sebelumnya yang kami upload video. Itu gimana sih perasaannya? Pertama ya terharu kali ya, karena udah juara 3 sama 2 udah diumumin, karena kan udah musiknya bikin deg-degan lagi. Kami sampai pegangan tangan itu berlima, sambil ada juga kami merekam itu buktinya. Kami sampai nangis pas diumumin juara 1 kan, karena kita udah dikomenin sama juri, udah beginilah kok kalian bawanya gini, kok ini. Namanya juri kan pasti ngomenin gitu. Ya nggak nyangka aja bisa juara 1. Berarti nggak nyangka ya? Ini nggak nyangka. Oke. Nah, itu kan perasaan orang Kakak. Nah, perasaan pelatihnya sendiri tuh gimana sih Kak? Yang sudah susah payah melatih orang Kakak, gimana sih membuat koreo tarinya itu, gimana sih perasaan pelatihnya?
Kalau pelatih dari awal sih udah nguatin kami, udah bilang juga jangan terlalu berharap apa-apa. Tapi bagi pelatih, kami manggil pelatih itu Abah. Dia kata Abah pasti menang sih kalian ini, dan dibilang kayak gitu karena kita udah take dari awal, udah masuk finalis masa nggak menang? Iya. Pasti menang. Abis itu udah gerakan baru. Yang penting jangan pesimis. Kami juga sempat ngeprank ini pelatih kami tempo, kami bilang kami nggak juara. Iya. Situ pun kami lihat kalau beliau itu terharu, makanya kami baru ngomong kami juara nih Bah. Datanglah Abah itu untuk foto-foto bersama-sama kami, mendampingi kami sampai dengan selesai lagi. Berarti sebelumnya pas perform pelatihnya masih belum ada di tempat ya? Beliau ada sampai kami perform karena bentrokan sama jadwal beliau, jadi siap kami, beliau tetap mendampingi kami sampai dengan selesai perform, habis itu baru beliau pergi. Oke, mungkin ya pas orang kakak perform mungkin ya kita harus ada dukungan juga nih dari pelatih, jadi lebih semangat gitu, dan akhirnya ya dapat juara 1 kan gitu. Nah, mungkin berbeda Kak yang saya tanyakan. Ini kan kalau kakak sendiri nih, ini kan kakak sharing-sharing nih. Ini kan UKM tari. Terus kakak kemarin kalau dibilang kakak semester 3 dan langsung ikut organisasi kegiatan mahasiswa tari nih. Apakah sebelumnya ada basic tari pas sekolah, entah SMA, SMP atau SD? Itu ada nggak sih Kak basicnya? Kalau basic mungkin ada ya, karena kalau kita nggak ada basic juga lebih susah kita lebih susah. Apalagi kalau kayak kita ngikut event itu kan mendadak, apalagi kita mungkin telah dapat info. Kalau nggak ada basic susah. Saya memang udah ngikut itu dari SMA, cuman jarang. Pas di kuliah ini memang keinginan saya untuk mengikuti event, ikut lomba. Pokoknya saya pengen bentuk diri saya tuh di kuliah inilah sekarang. Oke, jadi ngembanginnya di sini ya, di kampus. Nah, mungkin terakhir nih Kak Cut, harapannya ke depannya nih untuk UKM Tari dan kesan puasanya untuk terusnya di teman-teman yang kemarin ikut lomba nih di unit kegiatan mahasiswa Tari. Silakan Kak. Ya, harapan saya untuk kita semua, untuk kawan-kawan saya juga, yang pertama kita untuk tetap membumi, mau setinggi apapun ilmu kita tetap rendah hati, jangan untuk kita menyombongkan diri. Apalagi kan belum tentu orang nggak bisa kayak kita, semua orang bisa, nggak ada yang nggak bisa. Jadi tetap rendah hati buat kita semua, jangan pernah merasa kalau diri kita ini udah paling wow ya. Gitu aja. Nah, oke. Makasih Kak Cut sudah meluangkan waktunya sharing-sharing, dan tadi yang saya dapat dari apa yang Kakak sampaikan bahwa dari awal dapat info itu cuma 2 hari loh, 2 hari sebelum kegiatannya dimulai. Terus penguploadan video dapat 5 besar, terus ganti koreo lagi, pasti capeknya. Terus tadi kakak bilang tidur cuma 2 jam karena besoknya langsung perform kan. Nah itu sangat-sangat menginspirasi buat teman-teman yang sering nonton. Bisa nih dicontoh gimana sih kerja keras dalam suatu untuk mengikuti kegiatan atau lomba misalnya untuk kedepannya. Nah, Sobat Mutiara yang sedang nonton, mungkin sampai di sini aja ngulik-ngulik asik kita, sharing kita bersama Kak Cut dari unit kegiatan mahasiswa tari. Saya Eksmin Manjalaya pamit, sampai jumpa di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Sampai jumpa.